Biasanya di soal-soal ujian akhir SMP atau SMA, beberapa kita temukan soal tentang grafik menstruasi. Sebenarnya apa sih menstruasi itu dan bagaimana prosesnya? Menstruasi adalah peristiwa luruhnya dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi. Umumnya siklus menstruasi ini sekitar 28 hari. Tentunya setiap perempuan itu memiliki siklus yang berbeda-beda. Ada yang memiliki siklus pendek yaitu sekitar 18 hari, ada juga yang memiliki siklus panjang yaitu sekitar 40 hari. Sebelumnya, kalian harus memahami dulu 4 hormon yang terlibat dalam menstruasi. Yang pertama adalah hormon FSH, Follicle Stimulating Hormone. Hormon ini adalah hormon yang berperan dalam proses pembentukan folikel sel telur. Yang kedua adalah hormon estrogen. Hormon ini dihasilkan oleh sel-sel yang ada pada folikel sel telur. Fungsinya adalah untuk membantu menebalkan dinding rahim agar menjadi tempat yang sesuai untuk proses implantasi atau penempelan embrio. Yang ketiga adalah hormon LH, luteinizing hormone. Hormon ini berperan dalam proses terjadinya peristiwa ovulasi. Ovulasi adalah keluarnya sel telur dari ovarium. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hormon progesteron. Hormon ini adalah hormon yang membantu dinding rahim agar tidak luruh. Jadi ketika terjadi peristiwa implantasi, embrio akan menempel pada dinding rahimnya akan dipertahankan posisinya supaya darahnya tidak luruh. Selanjutnya kita bahas tentang grafik menstruasi ya. Oke, pertama-tama di sini ada baris paling atas yang disebut dengan follicular development, artinya perkembangan folikel sel telur. Kemudian di baris sebelah bawahnya itu ada yang namanya level hormon atau bagaimana sih kondisi hormon yang ada pada ovarium dan juga rahim. Dan yang terakhir ini adalah kondisi dinding rahim saat sebelum dan setelah terjadinya menstruasi. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama-tama dari satu sel ini yang disebut dengan primordial follicle akan berkembang menjadi primary follicle. Nah, kenapa bisa berkembang? Karena adanya hormon FSH, Follicle Stimulating Hormone. Tadi kita sudah tahu ya, kalau hormon FSH itu berperan dalam proses pembentukan sel telur. Jadi kenapa dia bisa berkembang? Kenapa dia bisa tumbuh dan berkembang? Karena adanya hormon FSH. Bisa terlihat dari level hormonnya, FSH ini meningkat ketika proses pertumbuhan dan perkembangan folikel sel telur. Nah, dari primary follicle, dia akan tumbuh dan berkembang menjadi secondary follicle. Nah, kalau kamu lihat secondary follicle ini, selnya sudah cukup besar dibandingkan sel primary dan primordial. Kenapa? Karena sel-sel yang ada di dalamnya juga ikut bertambah. Sel yang ada di dalamnya ini disebut dengan sel granulosa. Sel ini berfungsi untuk mensekresikan hormon estrogen. Sehingga terlihat ya di sini grafik estrogennya meningkat dari awal pertumbuhan secondary follicle sampai selanjutnya. Nah, hormon estrogen ini berfungsi untuk membantu penebalan dinding rahim supaya menjadi tempat yang sesuai untuk tumbuh dan kembangnya embrio. Nah, setelah jadi secondary follicle, akhirnya terus mengalami perkembangan sampai follicle yang ukurannya cukup besar ini, namanya follicle de Graaff. Follicle de Graaff ini berisi sel telur yang sudah hampir matang dan siap untuk dikeluarkan dari ovarium. Nah, ternyata dari follicle de Graaff ini juga masih ada sel-sel granulosa yang terus-menerus menghasilkan estrogen. Kalau kita lihat grafiknya, estrogen sampai pada batas maksimal jumlahnya. Hal ini akan memacu pengeluaran hormon LH, luteinizing hormone. Tadi udah tahu ya, luteinizing hormone adalah hormon yang berperan dalam peristiwa ovulasi atau pengeluaran sel telur dari ovarium. Kalau kalian bisa lihat di sini grafiknya, LH itu jumlahnya sangat sedikit pada awalnya, tapi sampai akhirnya
terjadi peristiwa ovulasi, LH-nya itu didahului dengan lonjakan LH. Jadi lonjakan LH dulu sampai sudah melonjak tajam, melonjak tinggi, maka terjadilah peristiwa ovulasi. Nah, ovulasi, keluarlah sel telur dari ovarium, LH-nya kembali menurun. Di sini grafiknya turun lagi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kantong-kantong folikel yang tadinya berisi sel telur, karena sel telurnya udah keluar, maka kantong-kantong folikel ini akan membentuk yang namanya corpus luteum. Yang warna putih ini ya. Corpus luteum ini berperan penting dalam sekresi hormon progesteron. Ini adalah hormon yang berperan untuk mempertahankan dinding rahim supaya dinding rahimnya nggak luruh. Maka dari itu di sini bisa terlihat hormon progesteronnya melonjak tinggi ketika dibentuknya corpus luteum. Nah, sampai dengan batas tertentu di mana sel telurnya yang sudah keluar, sudah ovulasi tapi tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum ini akan berubah menjadi corpus albicans di mana sudah tidak lagi diproduksi hormon progesteron. Terus kalau sudah tidak ada progesteronnya, apa yang terjadi pada dinding rahim? Dinding rahim itu akan luruh, sehingga peristiwanya kita sebut dengan peristiwa menstruasi. Kemudian balik lagi deh ke awal, di mana darahnya luruh, merangsang FSH, kemudian dihasilkan estrogen yang jumlahnya sudah maksimal, memacu pengeluaran LH, LH-nya melonjak, terjadinya peristiwa ovulasi di mana sel telurnya keluar, kemudian kantong-kantong folikelnya yang kosong akan berubah jadi corpus luteum. Corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron sampai pada batas waktu tertentu tidak terjadi fertilisasi. Corpus luteumnya akan berubah jadi corpus albicans, sehingga tidak ada lagi progesteron dan darah yang ada pada dinding rahim tidak ada yang mempertahankan, sehingga terjadilah luruhnya darah dari dinding rahim. Itulah grafik tentang menstruasi. Semoga paham ya. Yang gak paham boleh komen di bawah ini, nanti saya bantu jelaskan lagi. Gimana? Udah paham kan peristiwa menstruasi seperti apa? Saya harap setelah ini kalian makin mahir ya membaca grafik menstruasi. Silahkan komen di bawah ini bagi materi apa yang kira-kira harus saya bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe karena guru IPA belajar IPA jadi lebih gampang.